Banyak cerita mencengangkan dari Pangeran Diponegoro, terutama kompilasi berhadapan dengan Belanda. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III. Sebagai sulung, ia sangat menentukan posisinya putra dari selir. Dia membantah ayahnya yang mau mengangkatnya menjadi raja. Dia memilih menekuni agama, jauh dari kekuasaan dan merakyat. Sebuah pilihan yang sangat langka untuk dunia sekarang. Keputusan itu membuktikan bahwa dia sangat berbeda. Pangeran Diponegoro tidak tertarik dengan kekuasaan. Dengan mengenakan sorban putih di kepala, jubah putih, penampilan Pangeran Diponegoro lebih mirip dengan ulama masyhur dari seorang pangeran. Fisiknya biasa-biasa saja, hanya sepucuk keris di pinggang yang menampakkan dengan nyata. Dia adalah perang panglima, seorang pangeran dengan wibawa luar biasa. Sebagai seorang pangeran dan pejuang, sejarah telah mengenangnya, bahkan lebih masyhur dari keputusan raja. Pangeran Diponegoro sangat muak dengan serdadu Belanda, yang semakin hari semakin merendahkan penduduk, semakin membebani rakyat dengan pungutan pajak yang tidak masuk akal. Bahkan Belanda juga tidak sesuai adat istiadat lokal, menghina agama, dan berbagai bentuk pelecehan pun membutuhkan lebih banyak. Dengan keadaan bangsanya yang seperti itu, Pangeran Diponegoro semakin muak dengan Belanda. Pangeran Diponegoro pun memutuskan mencabut kerisnya, memulai perang. Pangeran Diponegoro mulai membangun markas di sebuah gua, yaitu Gua Selarong. Di tempat inilah kemudian dia memimpin pasukan menyerukan Perang Sabil melawan penjajah Belanda. Seruan itu bergaung hingga seantero jagat Nusantara. Banyak tokoh dan rakyat jelata yang bergabung, termasuk Kiai Maja, seorang tokoh agama dari Surakarta. Sekira 5 tahun, mulai sejak tahun 1825 hingga tahun 1830, peperangan tidak terbendung. Bahkan, Belanda malah kehilangan tiada taraf. 15.000 serdadu, 20 juta gulden. Jika dikurskan hari ini, boleh jadi bisa mencapai triliunan rupiah. Perang ini adalah perang yang sangat besar, perang massal yang terbuka untuk memperebutkan kebebasan desa dan kota. Pangeran Diponegoro sangat kuat. Jika siang hari Belanda mengambil desa, tetapi malamnya, desa itu sudah dikuasai kembali oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Serdadu Belanda pun berhasil dilumpuhkan dan mundur. Puncaknya, Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk menyerang Pangeran Diponegoro. Bahkan jika difilmkan, lebih parah dari adegan film Lord of the Ring, atau The Last Samurai. Pada peperangan ini, Belanda menggunakan peralatan paling canggih di zaman itu untuk melumpuhkan pasukan Pangeran. Jika kisah Lord of the Ring itu adalah fiksi, tapi kisah Pangeran Diponegoro adalah nyata. Senyata catatan-catatan perwira Belanda yang dibawa ke negerinya, senyata nama-nama korban serdadu, jutaan gulden yang dihamburkan mereka. Perang terus berkecamuk, Belanda bahkan membawa serdadu tambahan. Sayangnya, setelah diserbu habis-habisan oleh Belanda, kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro semakin lemah. Satu persatu, panglima perang Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Kiai Maja, Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basya, dan beberapa pejuang lain ditangkap. Pangeran Diponegoro semakin terjepit, hingga akhirnya di tahun 1830, Belanda yang licik kemudian menjebak Pangeran. Pangeran Diponegoro kemudian dibuang ke Sulawesi. Beliau wafat, dimakamkan di Makassar. Demikian kisah Pangeran Diponegoro. Ingatlah, kompilasi Pangeran melawan penjajah Belanda. Ingatlah, seorang Pangeran Diponegoro, berderap kudanya, teracung kerisnya, memimpin pasukan rakyat jelata, sambil berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, petik 2 titik. Kalimat tauhid memberikan kekuatan untuk melawan penjajahan. Bukan melawan bangsa sendiri seperti yang banyak kita temui sekarang. Betapa besar jasa Pangeran Diponegoro untuk negara ini. Para pejuang itu rela mati melawan penjajah. Kenanglah kisah-kisah ini, agar kita tidak berhasil siapa yang membuat kita merdeka. Merdeka!